Pertanyaannya adalah, pasti itu anak manusia? Itu adalah malaikat Allah juga yang ditugasi sama Allah ambil dompetnya dia. Lalu kok dia bisa kelihatan? Allah izinkan kelihatan. Pernah minta Allah yang beli? Jajal, minta Allah yang beli. Jangan-jangan belum buka udah banyak yang beli. Malam-malam udah digasak maling. Habis. Itu Allah yang beli. Tinggal sabar doang selesai. Habis itu berangkat ke Bali, Jogja. Nah, saat itulah rumah kosong, Allah ngirimin malaikatnya buat ngambil dia punya duit lagi, bukan duit saya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kemarin kan kita sudah lucu-lucuan ya. Sekarang kita ke yang serius. Cuma ini juga sedikit lucu sih, tapi ranahnya serius teman-teman. Kita tahu bahwasanya umat Islam sekarang mengikuti perkembangan zaman khususnya di Indonesia dengan cukup ya lumayanlah peningkatan ekonominya. Itu karena menyadari bahwasanya umat Islam di kita itu sudah berpikir logis, sudah menggunakan nalar yang baik. Karena sesungguhnya ya tidak akan ada gitu ya perubahan pada suatu kaum itu kalau kaum itu sendiri nggak mau mengubahnya. Teman-teman, ini kita melihat sesuatu dari sesuatu hal yang memang seharusnya dilakukan oleh umat berdasarkan ya firman Allah ya tentunya. Nah cuma di obrolan di Yusuf Mansur ini ada yang sedikit menurut saya apa ya perlu diklarifikasi. Pertama, keduanya perlu ditegaskan lagi. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman videonya. Pertama kita lihat ya video pertamanya. Murah sekali ini, Masya Allah. Mau saya betul Insya Allah. Mau saya Insya Allah. Doakan. Pengen betul. Ibu bapak, kalau Allah yang sudah bicara, wahai seluruh hambaku, berangkatlah kalian ke Lombok, aku yang modalin. Pak, kita bisa tutup nih, sorry, penuh, Lombok penuh, ke Bali aja udah penuh. Bisa begitu loh nanti. Coba Pak, coba jajah. Siapa yang dagang? Ada yang dagang? Pernah minta Allah yang beli? Jajal, minta Allah yang beli. Jangan-jangan belum buka udah banyak yang beli. Malam-malam udah digasak maling. Habis. Itu Allah yang beli. Tinggal sabar doang selesai. Oke, itu teman-teman ya. Pertama, apa ya ketika berdoa misalkan ini tentang Allah ya. Allah dianggap maling dalam konsep Yusuf Mansur ini. Jadi kayak apa ya? Ibaratnya sebenarnya gampang ya teman-teman kita mendefinisikan sebuah takdir, qada dan qadar sebenarnya. Kan itu suatu kemudahan bahwasanya manusia itu punya kehendak bebas dalam Islam. Itu udah jelas ya, manusia punya kehendak bebas dalam Islam. Cuma Yusuf Mansur ini agak nyeleneh ini ngomongnya. Sebenarnya ini masuk penistaan atau enggak, harusnya ulama tahu persis bahwasanya ya ini hukumnya seperti apa. Harusnya ulama-ulama ini apa ya, ulama-ulama yang memang harusnya mewadahi kita untuk sebagai acuan tentang keislaman itu seperti MUI, itu harusnya Yusuf Mansur ini disidang harusnya. Tapi kita masih ada nih teman-teman video yang memang jalan ya teman-teman ya. Kita masih ngomongin tentang Allah karena nanti setelah ini ngomongin malaikat. Kalau mau hebat kijangnya. Mobil roda 4 yang dilewati. Kita mundur bentar naik sepeda goes. Kita mundur sebentar naik motor bebek. Insya Allah Pak, nggak punya mobil. Karena sudah kita sedekahkan. Tapi, Masya Allah, karena yang disedekahkan, yang dipasang sebagai taruhan kepada Allah SWT, dan tidak pernah ini namanya taruhan, dan hukumnya pasti. Dan kita taruhnya itu barang mahal, barang bagus, hasilnya pun mencengangkan. Karena yang kita taruh itu barang 200 juta,
hasilnya 2 miliar. Berasa Pak. Coba kalau habis Jumatan 1000 kali 10 cepat, nggak ngepek. Oke gitu ya teman-teman, jadi konsep ya apa ya yang dibangun ini kan berbeda sekali dengan memang yang seharusnya dalam Islam itu, bahwasanya nggak seperti itu gitu. Bukan sedekah itu bukan hitung-hitungan soal uang ya. Ya intinya teman-teman ya, bahwasanya konsep yang dibangun Yusuf Mansur ini nyeleneh, dan emang nggak ada di ajaran Islam itu menghitung 20 juta kali 10 untuk hasil sedekah, nggak ada sama sekali. Ini harusnya diklarifikasi, tapi sampai sekarang MUI nggak pernah klarifikasi. Oke, itu ya teman-teman ya. Bukan MUI klarifikasi, harusnya MUI mengundang ya. Maksud saya, MUI harusnya mengundang untuk Yusuf Mansur berklarifikasi di sana. Jadi sebuah konsep yang misalkan kayak diskusi, atau misalkan semacam klarifikasi yang disidangkan, atau semacam seperti itulah. Itu kan akan menjadi lebih baik buat umat Islam bagaimana penjelasan MUI-nya nantinya. Nah ini dia bicara tentang malaikat sekarang. Pas keluar pintu ada air itu teman apa? Jauh, udah lihat pengumuman ini terima apa enggaknya? Belum, jadi itu malu juga kita kalau sampai nggak lulus kan? Belum. Mau lihat yuk. Malu saya lihat itu. Malu banget kalau sampai ada teman tahu kita nggak lulus, malu. Ternyata Pak, nama saya paling atas. Paling atas nama saya. Di kemudian hari saya periksa, Nia Filmia 100% benar. Nomor 1 saya sekampus saat itu tahun 92. Saya sampai bingung, kok bisa begini sih bilang, nggak mikirnya begini. Terus ingat-ingat lagi, oh iya benar, asal dari wahai. Bisa jadi bukan karena salawat sayanya itu. Ada malaikat aja mungkin tuker itu zat gitu, ditukar sama dia sebab doa-doanya mereka semua yang di atas. Oke, itu ya teman-teman. Jadi ya malaikat menggantinya. Sebenarnya bahasa ini masih agak mending mungkin, tapi dia itu nanti penafsiran mungkinnya itu dipertegas lagi gitu. Jadinya ya itu faktanya kayak gitu. Jadi apa ya? Menurut saya ini ya masuk ke golong apa ya? Ajaran-ajaran yang menurut saya nyeleneh gitu. Nggak mungkin malaikat seperti itu, apalagi untuk kebutuhan pribadi gitu ya. Itu untuk urusan agamanya, secara harfiah itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk umat gitu ya. Oke, ini masih ada lagi, ini saya yang ambil di sekali-kali ya, saya ngambil di ngos-ngosan ini agak lucu sebenarnya ngos-ngosan kalau bikin apa ya, semacam rangkaian cerita di YouTube itu. Kita lihat dulu deh teman-teman. Dan pemirsa di tanah air, jangan takut sama yang namanya ujian. Iya. Saya kasih tahu nih. Minggu kemarin ada yang dengar rumah saya kemalingan. Iya. Bu, masuk harian nasional, Ustaz. Ustaz. Saya mah berdua sama istri lagi ketawa-ketawa, seneng. Ada juga yang pada sini ada. Karena beritanya berlebihan, Ustaz. Masa dia kata saya kehilangan duit 1 miliar. Yang saya lihat di harian nasional ya, itu di harian ibu kota, itu 500 juta, Ustaz. Iya, malah ada yang saya ke daerah-daerah tuh ada yang bilang, Ustaz Yusuf Mansur digondol maling masih 1 kilo. Subhanallah, saya bilang. Nggak ada tuh mas 1 kilo, nggak ada yang ada 5 kilo kita. Ustaz Yusuf Mansur rumahnya di Bobol maling, duit 1 M hilang, sama emas 1 kilo. Alhamdulillah. Yang hilang itu duit sedekah.
Yang kebetulan kan banyak orang pengen sedekah lewat tangan saya. Habis itu berangkat ke Bali, Jogja. Nah, saat itulah rumah kosong, Allah ngirimin malaikatnya buat ngambil dia punya duit lagi, bukan duit saya, ya. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih. Kayak gitu ya teman-teman. Saya kadang-kadang lucu ya lihat video tayangan dari ngos-ngosan itu ya. Cuma itu sebenarnya bagus ya, dari sana menjelaskan bahwasanya dia sendiri yang ngomong bahwasanya yang nyuri maling gitu. Dan malingnya itu malaikat otomatis suruhan Allah ya. Terus dia sendiri yang bilang mendoakan malingnya, ya seperti itulah nantinya, intinya ya kena, ya bisa tobat atau kena azab seperti itu. Jadi apa ya, bangunan dasar suatu konsep keimanan atau keislamannya dibangun Yusuf Mansur itu menurut saya kurang gitu, kurang benar, kurang bagus, kurang apa ya, kurang cocok dengan memang yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena ya memang nggak seperti itu ajaran di kita gitulah. Kayak kita pertegas lagi ya bagaimana dia mengatakan apa ya, maling gitu kepada ibaratnya kayak malaikat ini gitu. Biar lebih enak kita lihat dulu videonya teman-teman. Kita kehilangan duit di mall, set, hilang, lari anak kecil, set. Langsung kita bilang sama security, tutup pintu semua, berjak-jak tutup. Dipastikan nggak ada yang keluar. Sisir, bang, sisir. Tapi ini anak, dibilang anak tuyul. Udah ditutup semua pintu akses keluar mall, tidak ada satupun anak yang kelihatan. Pertanyaannya adalah, pasti itu anak manusia? Itu adalah malaikat Allah juga, yang ditugasi sama Allah ambil dompetnya dia. Lalu kok dia bisa kelihatan? Allah izinkan kelihatan, tapi tetap kelihatan manusia. Cuman nanti begitu diperiksa CCTV nggak ada yang beroperasi. Satu pun CCTV semuanya renyah, nggak kelihatan. Kesimpulannya apa? Ya udah Pak. Oke, gitu ya teman-teman. Itu ya, pemikiran tentang Yusuf Mansur tentang malaikat ya. Sebenarnya ini masuk penistaan atau enggak? Harusnya sih iya ya, termasuk yang tadi bilang kalau maling itu termasuk penistaan sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat dari rujukan Yusuf Mansur tentang bahwasanya semua yang dilakukan kita ini kehendak Allah, oke, tapi kita punya kehendak bebas. Dan juga untuk konsep yang dinamakan malaikat itu adalah memang malaikat itu patuh terhadap perintah Allah. Tapi apakah perintah Allah suatu kejahatan? Ya tentu saja enggak lah. Masa Allah merintahkan malaikat untuk jadi maling? Kan enggak mungkin gitu. Kenapa? Untuk apa diciptakan setan itu sendiri gitu? Kalau misalkan malaikat maling gitu loh. Aneh sebenarnya. Ini masuk penistaan atau enggak? Harusnya iya. Tapi kenapa MUI itu enggak pernah mengklarifikasi? Intinya mengundang Yusuf Mansur untuk mengklarifikasi dan mencoba apa ya, menegur Yusuf Mansur atau seperti apa, saya nggak tahu bagaimana MUI itu bertindak gitu. Apalagi kalau misalkan beberapa yang kita tahu lah bahwasanya ada beberapa komunitas atau misalnya organisasi dalam Islam yang sangat-sangat biasanya tegas gitu dalam amar ma'ruf. Kali ini nggak ada sih sebenarnya, saya nggak pernah melihat Yusuf Mansur itu dilaporkan atau bagaimana gitu. Harusnya dilaporkan, ayo dong. Jangan cuma misalkan artis yang sedikit melakukan kesalahan nyeleneh sedikit aja langsung ditindak gitu. Ini nyeleneh banget gitu, dan itu nggak sesuai dengan ajaran Islam, tapi dia jadi seolah-olah jadi pendakwa yang benar gitu. Intinya gini, ketika Yusuf Mansur melakukan kesalahan seperti ini,
dan tidak ada teguran daripada kiai-kiai atau orang yang paham dengan keislaman lah. Ini saya cuma tahu sedikit ya, tentu saja semua orang Islam harusnya tahu sedikit minimal. Tahu sedikit tentang keislaman ini, saya merasa ini janggal dan menurut saya ini masuk dalam penistaan. Tapi kenapa nggak ada ulama yang mencoba mengklarifikasi itu benar atau salah, atau misalkan menyidang Yusuf Mansur gitu, atau diajak diskusi Yusuf Mansur. Gunanya apa MUI gitu kalau kayak gitu? Jadi menurut saya pribadi ya, seharusnya MUI atau organisasi-organisasi Islam yang katanya amar ma'ruf ini harusnya ngundang Yusuf Mansur diskusi. Kalau enggak ya laporin aja sekalian gitu, biar jelas gitu bahwasanya kedudukan Islam itu ya rahmatan lil alamin, ya intinya rahmat bagi alam semesta. Jadi biar jelas gitu. Ya kalau misalkan ada orang Islam salah ya salah, kalau ada umat lain yang salah apalagi menista agama ya sama juga salah. Orang Islam yang menista agama maupun orang umat lain, agama lain yang menista agama ya harusnya sama kedudukannya, ya salah ya dilapor, harusnya seperti itu. Jadi jelas bahwasanya ada keadilan di Islam gitu. Jadi jangan sampai wah itu orang Islam nggak, ya nggak kayak gitu caranya. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.